Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Askarina Mutmainah. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sejarah lisan. Sejarah lisan dalam pengertian umum adalah suatu usaha pengumpulan data informasi atau keterangan tentang masa lampau dari seorang tokoh atau pelaku sejarah yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan pengertian lain menurut beberapa ahli seperti William Moss mengatakan bahwa sejarah lisan adalah perekaman dari kenangan-kenangan yang dikemukakan oleh informan berdasarkan pengalaman langsung. Willaka Baum mengatakan sejarah lisan merupakan usaha merekam kenangan yang dapat disampaikan oleh pembicara sebagai pengetahuan tangan pertama. Ciri-ciri sejarah lisan. Ciri-ciri sejarah lisan tidak dapat dilepaskan dari esensinya, yaitu bersumber pada lisan, bukan pada sumber tertulis. Segala yang diucapkan oleh pelaku menjadi dasar dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Memang informasi yang disampaikan oleh pelaku sangat subjektif sekali, oleh karena yang disampaikannya lebih banyak berkenaan dengan peranannya dirinya. Sementara peranan orang lain yang sama-sama mengetahui peristiwa itu seakan-akan terlupakan, bahkan tidak disinggung sama sekali. Namun yang pasti bahwa sejarah lisan itulah yang dibutuhkan oleh peneliti dalam memperoleh informasi. Di samping sifat lisannya itu, ciri-ciri sejarah lisan lainnya adalah penyampaiannya yang lebih banyak bersifat naratif. Hanya cerita pengalamannya saja yang disampaikan oleh pelaku. Kadangkala lebih banyak yang membicarakan tentang tingkah laku atau peran yang dianggap baik oleh pelaku. Sementara peran yang buruk atau yang bersifat pribadi itu ditutupi. Hal ini sangatlah manusiawi dan wajar. Penggunaan sejarah lisan. Yang selanjutnya, sejarah lisan digunakan untuk melestarikan sejarah lokal maupun sejarah nasional. Yang dimaksud sejarah lokal yaitu sejarah yang merupakan di suatu wilayah. Kadang pula tidak semuanya terungkap dan tidak semua orang tahu. Sejarah seperti peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya dan lain sebagainya. Untuk mengetahui peristiwa sejarah nasional tersebut, kita mendapatkan informasi dengan membaca buku sejarah, mendapatkan informasi melalui teman, atau juga mendapatkan informasi dari kakek nenek kita yang terdahulu. Nah, di sini cukup jelas bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di suatu wilayah tertentu dan cakupannya kemudian menjadi peristiwa nasional. Maka dari itu, sejarah lokal maupun sejarah nasional harus dilestarikan agar masyarakat umum dapat mengetahui. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu menelusuri kembali jejak dan bukti peninggalan yang dapat menginformasikan tentang terjadinya suatu peristiwa tersebut. Langkah yang kedua yaitu melakukan wawancara sejarah lisan dengan para pelaku yang ikut langsung dalam peristiwa tersebut atau seseorang yang benar-benar mengetahui tentang peristiwa tersebut. Adapun kegunaan dalam wawancara sejarah lisan ini seperti yang pertama, dapat mengungkapkan kembali peristiwa yang terjadi. Yang kedua, dapat melestarikan sejarah lokal, masyarakat, dan nasional. Yang ketiga, efektif dalam mengungkap data sejarah perseorangan. Yang keempat, dapat mengembangkan interpretasi si pewawancara. Yang kelima, metodologi sejarah lisan dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi. Yang keenam, dapat membawa dimensi lokal baru dan sejarah keluarga. Yang ketujuh ini sangat penting sebagai sumber untuk program-program di radio atau di televisi. Yang kedelapan, dapat memperoleh tambahan informasi bagi penelitian dan dapat berperan sebagai mata rantai masa yang lalu dengan masa yang kini. Yang selanjutnya, persiapan wawancara sejarah lisan. Berikut merupakan persiapan dari prawawancara sejarah lisan, yaitu memahami karakter narator, yaitu seseorang yang hendak diwawancarai. Setelah itu persiapan. Setelah melakukan observasi, yaitu menghubungi narator, dapat dilakukan dengan via telepon, via email, atau mengadakan pertemuan langsung. Memastikan kapan bisa dilakukan pertemuan wawancara.
Yang selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan program. Alasan dibuat rekaman menjadi informasi tulis, di mana rekaman dan transkrip disimpan. Beberapa kali wawancara dilakukan. Apakah narator perlu mendapatkan kopi atau tidak? Yang terakhir yaitu merencanakan pertemuan. Di sini kita merencanakan bersama narator untuk beberapa kali pertemuan dengan juga menyepakati tempat, waktu, juga tema, serta juga menyerahkan kopi interview quote. Sebelum melakukan pertemuan dengan narator, kita sebaiknya mengingatkan narator sekitar 2 hari sebelum pertemuan wawancara tersebut. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari sejarah lisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.